wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat muda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa menikmati seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga sampai di 10 hari terakhir. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita kelak. Sahabat muda dimanapun berada, pernahkah kita berpikir bahwa kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi, tantangan-tantangan yang pernah kita alami, itu justru turut membantu, turut berkontribusi terhadap apa yang sudah kita raih sampai sekarang ini. Baik itu tantangan yang kita hadirkan sendiri, ataupun tantangan yang datangnya dari orang-orang di sekitar kita, atau bahkan tantangan itu yang hadir dari lingkungan sekitar kita yang mengharuskan kita untuk tetap bisa survive, bertahan hidup sampai sekarang ini. Mungkin tidak sedikit dari kita yang memanai sebuah tantangan yang di dalamnya tentu ada kesulitan ini hanya sebatas sesuatu yang menyusahkan saja, hanya sebatas sesuatu yang memberatkan pribadi kita. Tetapi mari kita sejenak merenung tentang tantangan yang di dalamnya tentu ada kesulitan terhadap kita yang sudah kita alami sampai sekarang ini. Saudara-saudara, teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang arti sebuah tantangan yang di dalamnya tentu ada sebuah kesulitan yang harus kita selesaikan. Ada sebuah cerita menarik. Di negeri Jepang, konon masyarakat Jepang sangat menginginkan hasil tangkapan ikan yang segar dan enak. Padahal para nelayan yang ada di sana harus menangkap ikan di tengah lautan, kemudian berjalan beberapa hari untuk kemudian bisa sampai di pelabuhan di daratan. Untuk menghadirkan ikan yang masih segar sebagaimana baru saja ditangkap, para nelayan berpikir keras, memeras otak, mengatur strategi bagaimana caranya menghasilkan ikan yang segar, sehingga laku di pasaran diminati oleh masyarakat Jepang pada saat itu. Singkat cerita, satu strategi cara ditempuh yaitu dengan menaruh freezer di kapal-kapal nelayan tersebut, dengan harapan hasil tangkapan ikan itu nanti dimasukkan ke freezer, didinginkan dan dibekukan, sehingga walaupun menempuh beberapa hari perjalanan pulang, sesampai di pelabuhan, sesampai di daratan, ikan itu masih kelihatan segar. Tapi ternyata strategi atau cara yang pertama ini hasilnya tetap tidak diminati oleh masyarakat Jepang, karena walaupun ikan itu segar, walaupun ikan itu dingin karena masuk freezer, ternyata sudah mengurangi rasa dari ikan itu sendiri karena sudah beberapa hari dimasukkan di freezer. Alhasil masyarakat Jepang kurang minati dan harganya pun murah. Kemudian strategi kedua dipakai oleh nelayan Jepang, yaitu dengan menaruh tangki-tangki air di kapal dengan harapan seluruh tangkapan ikan nanti akan dimasukkan ke tangki-tangki tersebut yang sudah ada airnya,
sehingga hasil tangkapan ikan-ikan tersebut ya masih segar harapannya karena berada di air. Tetapi karena naruhnya terlalu banyak ya, jadi berdempet-dempetan di tangkinya itu, sehingga sampai di daratan, sampai di pelabuhan, ikan hasil tangkapannya memang hidup ya, tapi loyo. Ikannya loyo karena berdempet-dempetan beberapa hari dalam perjalanan, loyo, teler. Dan alhasil masyarakat pun kurang meminatinya, dijual harganya pun murah karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, permintaan dari masyarakat. Kemudian cara yang ketiga ya, setelah pertama gagal, kedua gagal, nah yang ketiga tetap menggunakan tangki yang ada airnya. Tetapi cara yang ketiga ini sedikit unik ya, yaitu yang pertama dengan mengurangi jumlah ikan yang dimasukkan ke bak ya, supaya tidak berdesak-desakan, tidak berdempet-dempetan. Dan satu yang unik adalah dengan menaruh ikan hiu kecil di dalam bak tersebut. Kenapa ikan hiu kecil? Ya, dengan ikan hiu kecil itu ikan-ikan hasil tangkapan itu akan berlarian menyelamatkan diri masing-masing ya, tetapi tidak bisa keluar dari bak, masih di dalam bak. Mereka akan ya, berlarian menyelamatkan diri karena mau dimangsa oleh hiu kecil itu. Ternyata cara ini sangat efektif ya, sesampai di daratan ikan itu betul-betul masih segar, ikan hasil tangkapan itu betul-betul masih fresh, bagaimana baru saja ya mengambil di lautan. Walaupun memang ada sedikit yang menjadi korban karena harus termakan hiu yang sudah dipasang di bak tadi. Saudara-saudara semua, teman-teman semua yang dirahmati Allah, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari satu cerita baru saja tentang strategi orang Jepang untuk menghasilkan hasil tangkapan yang segar, untuk menghasilkan ikan-ikan yang masih fresh, sebagaimana baru saja mengambil dari tengah lautan. Satu pelajaran itu adalah bahasanya tantangan yang ada ya, dengan adanya ikan hiu itu, maka ikan-ikan yang ada di bak itu menjadi termotivasi, tersemangati untuk menyelamatkan hidupnya. Ada satu poin yang bisa kita ambil ya, bahwasanya tidak semua tantangan itu kita maknai dengan sesuatu yang menyusahkan. Mungkin iya pada waktu itu menyusahkan, tetapi endingnya tantangan yang di dalamnya ada kesulitan itu justru mampu membuat hidup kita menjadi semangat ya, menjadi optimis, menjadi seperti sekarang ini. Apabila kita merenung sejenak, apalagi sekarang ini kita di masa pandemi yang sudah kunjung reda, entah sampai kapan. Tantangan lingkungan kita sungguh luar biasa. Ya, program WFH ya, itu menuntut sebagian orang untuk bekerja di rumah, menghindari hiruk pikuk kehidupan luar karena takut terserang virus corona. Nah, kehidupan yang seperti sekarang ini, kalau kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada, kalau kita tidak bisa ya merencanakan target dan tantangan-tantangan kita, maka waktu yang ada ini akan terbuang dengan sia-sia. Ya. Waktu yang ada ini akan tidak ada manfaatnya. Apalagi kita seorang pemuda, ya, di saat tenaga masih kuat-kuatnya, di saat waktu masih sangat luas, dan kerutan hidup pun belum seperti orang dewasa, maka mari kita manfaatkan waktu yang ada. Kalau tantangan yang ada sekarang ini dengan adanya pandemi dan serba-serbi yang ada belum mampu ya memunculkan satu semangat kita untuk lebih produktif, untuk tetap bisa produktif, memaksimalkan kinerja kita, maka kita perlu menciptakan tantangan-tantangan kita. Maka kita perlu mentarget pribadi kita sehingga hari-hari yang ada, ya waktu yang ada ini kita bisa manfaatkan sedemikian rupa.
Ya, lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan yang sudah masuk di 10 hari terakhir ini. Mari kita rancang, kita rencanakan ya, target-target. Ya, anggap aja itu sebagai tantangan yang harus kita selesaikan. Dan pasti dengan tantangan itu, kalau kita betul serius, ya, betul-betul menempatkan tantangan dan target itu menjadi satu pemicu untuk kita semangat, maka sudah barang tentu nanti hasilnya pun ya akan kita lihat bersama, akan kita nikmati bersama. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, ya, semoga ya tips ataupun sharing singkat pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya para generasi muda. Jangan sampai ya dengan kondisi corona seperti ini kita hanya di rumah saja ya, karena di masjid juga sebagian sudah dilarang. Kita hanya tidur-tiduran saja, walaupun di rumah itu sekarang bisa diartikan menjadi pahlawan ya, karena program pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah, stay at home ya. Tetapi mari kita betul-betul bisa manfaatkan, kita betul-betul bisa meng-create ya target-target pribadi kita, sehingga waktu yang ada bisa termaksimalkan sedemikian rupa, sehingga kita masih bisa kokoh, sehingga kita masih tetap bisa produktif. Baik teman-teman semua, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.